Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku upload video lagi. Aku udah ada buku Laut Bercerita di sini dan hari ini aku akan nge-review. Buku ini berjudul Laut Bercerita, karyanya Leila S. Chudori. Kita mulai dari covernya dulu ya. Covernya itu tergambar laut. Ini tuh versi watercolor dari laut, dimana digambarkan di sini banyak sekali ikan-ikan kayak ceria dan fantasi. Seakan-akan isi dari novel ini adalah laut yang digambarkan pada covernya. Hal itu bikin aku berpikir kayak buku ini bakal sesuatu yang ceria atau sesuatu yang puitis. Sampai akhirnya kalau kita perhatikan lebih dalam, lihat deh. Kaki di dasar laut, tapi di rantai kakinya. Laut ini bukan hanya laut sebagai laut pada umumnya, tapi laut adalah nama orang, namanya biru laut. Sekarang kita bahas dari gimana kesan pertama aku setelah baca satu bab pertama dari buku ini, yaitu di bagian prolog. Dimana ketika baca prolognya untuk pertama kali, aku benar-benar merasa takut, teraduk-aduk emosinya sampai bukunya aku tutup dulu dan aku benar-benar ngelihat sekitar karena aku cukup kaget dari cover yang warna-warni ini. Prolognya malah menjelaskan kenapa kaki ini bisa ada di sini. Kayaknya itu pertama kali aku baca buku dengan prolog yang seperti itu. Akhirnya aku tahu isi dari novel ini menceritakan tentang penculikan mahasiswa dari tahun 1991 sampai 1998. Emosi aku benar-benar diaduk-aduk saat membacanya. Ada bagian yang bikin aku merasa penasaran sampai ingin terus-terusan selesaiin buku ini, sampai pilu dan iba dan ngerasa satu sama tokohnya. Ceritanya dimulai ketika ada seorang mahasiswa bernama Biru Laut yang merupakan seorang mahasiswa sastra Inggris di UGM di Yogyakarta. Setelah menjadi mahasiswa, dia bersama teman-temannya membuat satu kelompok yang membela hak asasi manusia, terlebih pada hak para petani. Ceritanya dimulai ketika Biru Laut bertemu dengan satu tokoh bernama Kasih Kinanti. Pertemuan mereka itu dimulai ketika si tokoh laut ini mau memfotokopi buku secara ilegal. Di situ, tokoh Kinan juga mau melakukan hal yang sama, yaitu memfotokopi buku, yang mana bukunya adalah buku yang dilarang pada masa Orde Baru, yaitu karyanya Pramudia Anantatur. Di pertemuan itu, akhirnya Kinanti mengobrol dan mengajak Laut untuk berkumpul bersama teman-temannya, yaitu diantaranya Daniel, Sunu, Alex, dan masih banyak lagi. Di pertemuan diskusi tersebut, akhirnya Laut masuk ke dalam satu organisasi yang bernama Winatra. Nah, barusan yang aku ceritain adalah bagian dari gimana kehidupan Laut di masa sekolahnya. Namun selain itu juga di buku ini tuh diceritakan gimana akhirnya Laut bisa ada seperti di cover buku ini. Gimana dia mengalami penyiksaan, gimana dia mengalami penangkapan, dan gimana keluarga dan kerabat yang ditinggalkan oleh Laut yang dihilangkan. Adalah hak para petani yang organisasi Winatra coba untuk bela, sehingga akibatnya ketika hal itu terjadi adalah penghilangan orang, atau yang paling buruk adalah kematian dengan cara dibunuh. Oh ya, yang tadi aku ceritain itu sebenarnya bukan spoiler sama sekali, karena dari sinopsis belakang bukunya juga udah dijelaskan kalau memang ada beberapa aktivis yang hilang. Nah, sekarang kita bahas ke pembagian bab dari buku ini. Buku ini sendiri terbagi menjadi 4 bab, di mana menceritakan tentang Laut dan bagaimana akhirnya dia berada di tempat eksekusinya. Di bab berikutnya, yaitu Biru Laut, menjelaskan bagaimana cerita ini dimulai. Namun tidak hanya fokus pada bagian penyiksaannya saja, dan bagaimana organisasi yang diikuti Laut itu berjalan, namun juga menceritakan tentang bagaimana hangatnya keluarga Laut, dan bagaimana hubungannya dengan kekasihnya yang bernama Anjani. Di buku ini dibagi menjadi 2 sudut pandang, dan pada bab Biru Laut itu diceritakan dari sudut pandang Laut, dan pada bab berikutnya yaitu bab yang berjudul Asmara Jati menceritakan dari sudut pandang Asmara atau adiknya Laut. Pada bab Asmara Jati itu diceritakan bagaimana kondisi keluarga-keluarga dari aktivis yang telah dihilangkan tersebut, dan bagaimana pergerakan lanjutan dari keluarga yang kehilangan ini. Karena bab Asmara Jati benar-benar diceritakan langsung oleh sang adik, yaitu Asmara,
Di sini Asmara bercerita tentang bagaimana dia akhirnya berusaha untuk mencari kakaknya biru laut yang hilang. Nah, setelah bab Asmara Jati itu, ada bab terakhir yang berjudul Epilog, Di Hadapan Laut di Bawah Matahari. Plot yang dibawakan dari buku Laut Bercerita ini maju mundur. Buku ini tuh cukup unik karena dari setiap bab itu diceritakan secara berbeda-beda. Jadi ada bab yang menceritakan tentang perjalanan laut ketika baru memasuki organisasi yang dia ikuti, dan kemudian bagian ketika dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kemudian kembali lagi ke bagian dia ikut organisasi, kegiatan berteman, dan kembali lagi ke bagian penyiksaannya pada bab Biru Laut. Bagiku novel ini benar-benar terasa nyata, benar-benar terasa seperti aku ikut hadir ketika hal-hal itu terjadi pada laut, dan ketika hal-hal tersebut terjadi pada keluarganya laut. Hal ini karena penulis sendiri benar-benar mendalami bagaimana tokoh yang dihilangkan dan kemudian kembali itu merasakan apa yang seharusnya dirasakan. Terlebih dia menemukan satu tokoh yang merupakan salah satu korban dari kejadian penculikan di Maret tahun 1998. Selain itu juga penyampaiannya yang eksplisit dan tidak tersirat, benar-benar seperti kita diceritakan secara langsung oleh laut. Untuk kalian yang merasa kalau membaca buku mengenai pergerakan pada masa Orde Baru itu terasa berat, karena topiknya mungkin ya agak-agak jarang, agak-agak tidak familiar, tapi bagaimana penulis menceritakan itu sangat ringan, jadi tenang aja, pasti gampang kok bacanya. Maka dari itu, meskipun buku ini menceritakan banyak tentang kesedihan, ada nyawa-nyawa kesenangan, kegembiraan di dalamnya, ada banget. Karena itulah buku ini benar-benar bisa membawa pembacanya terhanyut dalam emosi ketika membaca, dan benar-benar ingin membacanya sampai selesai dan penasaran. Yang paling sedih menurutku itu bagian ketika akhirnya penulis menceritakan bagaimana perasaan Asmara, karena selama bagian babnya Asmara Jati itu aku merasa semua orang bersedih. Sedihnya Asmara itu beda dari yang lain. Ketika penulis menceritakan gimana atau apa yang dirasakan dan dipendam oleh Asmara, itu benar-benar deh. Apalagi ketika akhirnya dia berbicara dengan orang tuanya yang benar-benar udah terjebak dengan denial hilangnya laut. Itu nggak cuma meneteskan air mata, tapi benar-benar berlinang kayak nonton film yang sedih yang kamu lihat sendiri, tapi bedanya ini dibaca. Aku nggak pernah kayak gitu sebelumnya baca novel. Ya, coba aja selesaikan dulu. Kita sebagai pembaca juga turut menjadikan laut itu sebagai suatu sosok, seorang teman, seorang sahabat, seorang kakak, seorang anak, dan gimana laut itu menggiring kita semua dalam ceritanya. Selamat membaca. Jadi sekian review dari aku, semoga kalian tertarik dan akhirnya membaca bukunya, lalu ikut terbawa dengan suasana dari buku ini. Sampai jumpa di review berikutnya. Dadah!